lanjutkan lagi di video pembelajaran kedua, bagaimana untuk membuktikan teorema ini ya. Teorema ini untuk untuk bagian pertamanya, dimana ketika D kurang dari 0, maka bentuk umum dari persamaan diferensial parsial order 2 linear saya bisa saya buat menjadi ke dalam bentuk kanonik U epsilon epsilon ditambah U eta eta ditambah suku order rendah untuk D kurang dari 0 ya. Jadi yang kita tahu sekarang apa? Kita tahu bahwa bagian main part kita yang ada kaitannya dengan order 2 yaitu x, turunan terhadap xx, turunan terhadap xy, dan turunan terhadap y kuadrat itu bisa kita jabarkan sebagai ini ya. Betul kah Bu? Gitu ya. Oke, coba kita hitung sedikit biar lebih yakin. Saya zoom ya. Jadi ini bisa B 2 per 2y kamu kalikan dengan 2 per 2x ditambah B 2 per 2y gitu ya, kan kuadrat ya, artinya bisa saya kalikan 2 kali, lalu saya punya C min B kuadrat 2 per 2y kuadrat ya. Oke, saya tuliskan ini aja pakai hitam ya. Jadi kalau saya kalikan, saya akan punya 2 per 2x kuadrat ditambah B 2 per 2y 2 per 2x ya, ditambah B, jadi ini dikalikan ini dulu, kemudian B 2 per 2y kuadrat ditambah ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah, yang belum apa? Yang belum adalah B ini dengan yang di depan. Jadi saya punya B 2 per 2y 2 per 2x ya, dengan suku ini mengikuti di belakangnya. Kemudian saya dapat apa di sini? Saya dapat 2 per 2x. Ini turunan 2x dikuadratkan itu sebetulnya sama saja dengan turunan kedua kali terhadap x ya. Ini x kuadrat. Yang ini sama saja saya turunkan terhadap xy, boleh dibolak-balik karena fungsinya U adalah fungsi kontinu ya, jadi nggak masalah. Di sini saya juga punya B dikali 2y per 2x, jadi ini ada 2b ya, 2b, lalu di sini ada B 2 per 2y kuadrat gitu ya. Kemudian jangan lupa ditambahkan suku yang ini, jadi saya punya C 2 per 2y kuadrat ditambah atau dikurang B kuadrat 2 per 2y kuadrat ya, gitu. Jadi yang bentuk di sini, nah ini harusnya ada B kuadrat di sini ya. Oke, ini harusnya B kuadrat. Jadi yang suku yang ini jadi B kuadrat, suku yang ini dan ini akan hilang ya. Ini akan hilang. Kemudian tinggal bersisa 2 per 2x kuadrat ditambah 2b 2 per 2y 2x ditambah c 2 kuadrat per 2y kuadrat. Jadi betul ya, ruas yang kanan bisa dituliskan atau ruas yang kiri bisa saya tuliskan sebagai ruas yang kanan, atau saya ekspansikan gitu ya sebagai ruas yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuktian. Ketika D kurang dari 0, maka saya bisa bawa bentuk umum dari persamaan diferensial parsial order 2 linear saya menjadi bentuk kanonik. Bentuk kanoniknya adalah bentuk persamaan eliptik ya untuk D kurang dari 0, yaitu U epsilon epsilon dikurangi U ditambah ya, U epsilon epsilon ditambah U eta eta ditambah suku order rendah. Oke, jadi kita tahu apa? Informasi yang kita tahu apa? D kurang dari 0. Ketika D kurang dari 0 artinya saya bisa dapatkan 4A kuadrat B kuadrat min C kurang dari 0. Ingat bahwa B kita jadi bentuk umum di sini ya. Oke. B kita adalah B per A ya. Sedangkan C besar kita adalah C per A gitu ya. Sehingga D kita apa? D kuadratnya tadi adalah 4B kuadrat min AC gitu ya. Nah, sekarang saya peroleh, ini saya hapus sebentar biar tidak tumpang tindih dengan yang lain. Oke ya, oke. Jadi saya punya B kuadrat
B kuadratnya sekarang apa? B kuadrat saya berarti dari sini saya bisa dapatkan B kecil sama dengan A kecil dikali B besar ya. Artinya B kuadratnya adalah A kuadrat dikali B kuadrat. Kemudian A kali C, A-nya biarkan A, dan C kecil saya adalah A kecil dikalikan dengan C besar. Ada kurungnya gitu ya. Sehingga saya bisa tuliskan 4A kuadrat B besar kuadrat min C besar. Ya, beda lain adalah ini. Jadi bentuk informasi mengenai D kurang dari 0 bisa saya tuliskan sebagai 4A kuadrat dikali B besar kuadrat min C besar kurang dari 0 ya. Nah, tujuan kita mau mengubah variabel X dan Y-nya menjadi variabel epsilon menjadi variabel epsilon dan eta. Ini hapusnya kok enggak seperti nah, jadi kita mau mengubah variabel X kita transformasikan menjadi epsilon dan eta ya. Jadi saya mau bawa ke bentuknya begini gitu. Nah, bentuk 2 saya, mana bentuk 2 saya? Ini saya hapus juga biar lebih bersih. Ya, memang harus efisien ya kalau mengajar via online begini. Layarnya harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Jadi persamaan 2 saya ini ya, persamaan 2 ini itu mau saya bawa ke bentuk U epsilon ditambah U eta ya. Jadi bentuk ini mau saya bawa ke bentuk ini. Jadi kalian bisa lihat di sini ya bahwa ini adalah sebagai U epsilon yang di sini sebagai U eta. Maunya begitu ya. Ini kan bisa saya tuliskan ya. Du per du X ditambah B du per du Y kuadrat ditambah du per du Y C min B kuadrat ini U ya, punya saya bawa keluar ya. Jadi di sini saya bisa dapatkan bentuk ini. Artinya apa? Artinya du per du epsilon saya harus sama dengan du per du X ditambah B du per du Y yang ini ya, yang ini. Jadi yang ini harus sama dengan ini gitu ya. Sedangkan suku yang ini harus sama dengan yang sana gitu kan. Jadi kita bisa dapatkan bentuk main partnya ini menjadi atau ditransformasikan menjadi U epsilon ditambah U eta. Nah, jadi saya dapat apa? Saya dapat sistem persamaan ya, bahwa du per du epsilon sama dengan du per du X ditambah B dikali du per du Y. Sedangkan du per du etanya sama dengan C min B kuadrat du per du Y ya. Oke. Ini kuadratnya harusnya di atas ya. Ini kuadrat begitu harusnya. Ya. Oke. Nah, harusnya begitu ya. Jadi, saya bisa dapat sistem persamaan ya. Oke, sebentar. Saya bisa dapat ini sistem persamaan. Ya. Artinya saya bisa tuliskan sebagai ini kan linear ya. Dia dikalikan dengan saya bisa tuliskan vektor operator du per du epsilon per du eta, yang di sini du per du X du per du Y, di sininya 1B yang 0 akar C min B kuadrat. Ini adalah matriks 2 kali 2. Nah, saya ingin mengetahui transformasi XY menjadi epsilon dan eta ya. Kita misalkan bahwa transformasinya linear gitu. Jadi X-nya adalah kombinasi linear dari epsilon dan eta, Y-nya juga kombinasi linear dari epsilon dan eta, tentunya dengan konstanta yang berbeda. Jadi untuk X itu P epsilon plus Q eta, sedangkan Y-nya R epsilon plus S eta. Artinya apa? Kalau saya turunkan terhadap X-nya saya turunkan terhadap epsilon, saya bisa dapat P. X-nya saya turunkan terhadap Q eta, saya dapat X-nya ya, yang di sini X ya. X-nya kenapa bisa dapat begini, Bu? Mungkin akan muncul pertanyaan begitu. Jadi du per du epsilon kita ini bisa kita cari gimana caranya? Dengan cara turunan total ya. Jadi
do X per do epsilon dikali do per do X. Atau ini sebetulnya lebih enak kalau ditulisnya dibalik sih. Jadi kalau saya lebih suka nulisnya ini dibalik begini, do per do X dikali do X per do epsilon. Sedangkan untuk satu lagi ya, kita kan punya X dan Y ya. Jadi di sini do Y dikali do Y per do epsilon. Begitu juga untuk etanya, do per do eta itu saya bisa tuliskan sebagai do per do X dikali do X per do eta ditambah do per do Y dikali do Y per do eta ya. Ini X ya. Nah, ya, pakai turunan totalnya. Jadi saya bisa tuliskan do per do epsilonnya sebagai perkalian matriks ini dengan do per do X ya. Artinya apa? Do X X saya turunkan terhadap epsilon nilainya P, Y saya turunkan terhadap epsilon nilainya R, X saya turunkan terhadap eta nilainya Hi, dan Y saya turunkan terhadap eta nilainya S. Sehingga saya dapat ini, bentuknya ini. Nah, ini kalau kalian samakan dengan kurva yang ini, sistem persamaan yang sebelah sini, kan kurva ya, maaf ya. Jadi kalian bisa samakan yang ini dengan yang di sini. Ya. Yang ini persis sama, kemudian ini juga persis sama. Artinya saya punya bentuk yang ekuivalen. Jadi P-nya harus 1, R-nya harus B besar, Q-nya harus 0, dan S-nya harus akar C min B kuadrat. Ya, sehingga saya dapat ini. Sehingga apa? Kombinasi linear saya bisa tahu ya. Transformasi X, Y dalam variabel epsilon dan etanya saya bisa peroleh dengan mensubstitusikan nilai P, Hi, RS-nya. Jadi saya dapat Hi-nya adalah epsilon, Y-nya adalah B epsilon ditambah akar C min B kuadrat eta. Ini bisa saya inversekan sehingga saya dapat epsilon dan eta dalam X dan Y. Seperti ini ya. Saya rasa juga nggak terlalu sulit untuk mendapatkan inverse-nya. Kemudian saya bisa menghitung turunan parsial U terhadap X. Do U per do X kita lakukan turunan total terhadap X ya. Jadi karena U-nya tadi sekarang fungsi dari epsilon dan eta, jadi saya turunkan dulu terhadap epsilon dikali turunan epsilon terhadap X ditambah U turunan U terhadap eta dikali turunan eta terhadap X. Saya dapatnya ini. Sehingga saya dapat bentuk UX-nya dalam variabel epsilon dan eta. Kemudian lakukan hal yang sama untuk Y, saya dapat turunan U terhadap Y-nya dalam variabel eta. Kita juga perlu mengetahui turunan kedua ya. Turunan kedua terhadap X itu artinya turunan pertama X saya turunkan lagi terhadap X ya. Sedangkan saya tahu turunan pertama terhadap X itu U epsilon dikurangi B per akar C min B kuadrat U eta. Ini diturunkan terhadap X. Lakukan turunan total seperti menurunkan pertama tadi, kalian akan dapatkan UXX-nya akan sama dengan U epsilon dikurangi ini. U 2B per akar C min B kuadrat U eta epsilon ditambah B kuadrat per C min B kuadrat U eta. Begitu seterusnya, kalian bisa lakukan juga untuk turunan parsial terhadap U terhadap Y. Lalu saya juga butuh turunan U terhadap X dan Y. Jadi turunkan dulu terhadap X lalu turunkan terhadap Y. Nah, ini nilainya akan sama dengan menurunkan terhadap Y dulu baru menurunkan terhadap X, sama saja karena U adalah fungsi yang kontinu. Kita bisa substitusikan ke bentuk umum dari persamaan diferensial parsial order 2 linear dengan D-nya kurang dari 0, maka saya bisa dapat bentuk kanoniknya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk kanonik yang kita inginkan, yang merupakan persamaan eliptik tadi ya, sedangkan yang ini adalah suku order rendahnya. Jadi kita berhasil membuktikan bahwa untuk PDP eliptik D kurang dari 0 bisa kita bawa semua PD eliptik semua persamaan diferensial order 2 dengan D kurang dari 0 bisa kita bawa menjadi atau kita transformasikan menjadi bentuk kanonik ke bentuk kanoniknya, yaitu bentuk kanonik untuk yang eliptik gitu ya. Oke, untuk video pembelajaran berikutnya kita akan buktikan untuk D sama dengan 0 dan saya akan ngebut sedikit. Jadi untuk video pembelajaran berikutnya kalian akan mengetahui pembuktian untuk D sama dengan 0 dan D kurang dari 0 ya.